Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Pantanjung Esus MAK, dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu mata kuliah yang memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan profesi akuntansi di era globalisasi, yaitu akuntansi internasional. Perkembangan dunia usaha yang semakin mengglobal menyebabkan perusahaan tidak lagi beroperasi hanya dalam satu negara, tapi juga melakukan transaksi lintas negara. Melalui perdagangan internasional, investasi asing, ekspor dan impor, merger dan akuisisi, maupun pembentukan perusahaan multinasional. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan informasi keuangan yang dapat dipahami, diperbandingkan, dan dipercaya oleh berbagai pihak di berbagai negara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana praktek akuntansi berkembang di berbagai negara, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sistem akuntansi, proses harmonisasi dan konvergensi standar akuntansi internasional, serta penerapan International Financial Reporting Standard atau IFRS dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami bagaimana perbedaan lingkungan ekonomi, sistem hukum, budaya, perpajakan, dan regulasi yang mempengaruhi praktek laporan keuangan di berbagai belahan dunia. Pemahaman tersebut sangat penting agar calon akuntan mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan multinasional secara lebih komprehensif atau menyeluruh. Pada pertemuan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi internasional, memahami alasan perlunya standar akuntansi global, serta mengidentifikasi faktor mempengaruhi perkembangan praktek akuntansi di berbagai negara. Selama mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep teoritis, tapi juga mampu mengkaitkannya dengan fenomena bisnis yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, proses pembelajaran akan dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti cara interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, presentasi, penugasan individu maupun kelompok, serta pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Saya juga mengajak seluruh mahasiswa untuk aktif bertanya, menyampaikan pendapat, serta melakukan kajian kritis terhadap berbagai isu akuntansi internasional yang berkembang. Kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecah masalah merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh lulusan akuntansi di era global. Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan melalui keaktifan dalam diskusi, penyelesaian tugas, presentasi, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga perkembangan kompetensi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu memiliki wawasan global, memahami dinamika standar akuntansi internasional, serta memiliki kesiapan untuk berbagai tantangan profesi akuntan pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Demikian, kita lanjutkan pada proses perkuliahan. Kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkuliahan kita masuk ke perkuliahan akuntansi
internasional, investasi asing langsung, perusahaan multinasional, pasar modal global, dan integrasi teknologi dan informasi. Jadi globalisasi bisnis adalah proses integral aktivitas ekonomi dan pasar antar negara yang menyebabkan perusahaan beroperasi lintas negara. Terus barang, jasa, modal, dan informasi semakin bebas kan? Semakin bebas. Ciri-ciri globalisasi bisnis adalah adanya perdagangan internasional, itu pertukaran barang dan jasa antar negara, adanya ekspor dan impor. Perdagangan bebas atau dalam bahasa Indonesia namanya free trade agreement ya, free trade hanya ada agreement. Jadi adanya suatu perjanjian perdagangan misalnya. Dan akuntansi perlu mencatat transaksi lintas mata uang dan kemudian standar akuntansi. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini berdampak pada sistem akuntansi suatu negara. Ini menyangkut pada pencatatannya. Terus investasi langsung, asing langsung ya, dengan modal dan perusahaan negara lain, dan perusahaan membuka cabang luar negeri, akuisisi perusahaan asing, dan juga perusahaan multinasional. Itu perusahaan beroperasi lebih dari satu negara ya. Beroperasi lebih dari satu negara. Contohnya Apple, Toyota dan sebagainya. Dampaknya pada standarisasi per negara, kebutuhan harmonisasi laporan keuangan. Berikutnya menyangkut pada perusahaan multinasional, ya. Betul ya? Investasi langsung di perusahaan multinasional. Keempat adalah pasar modal global. Nah, ini pasar keuangan hubungan secara internasional, tentunya New York Stock Exchange, London Stock Exchange dan sebagainya. Yang kedua integrasi teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi mempercepat adanya globalisasi. Jadi globalisasi ini adalah perusahaan ya, antar perusahaan negara ini berkolaborasi, berhubungan ya, karena adanya perkembangan teknologi ini tidak hanya lagi ya antara satu negara dengan negara lain. Jadi informasi itu bisa real ya, bisa cepat ya, sampainya antar perusahaan yang bergerak lebih dari satu negara. Contohnya sistem dari global. Laporan risiko saling investasi dan dapatan investasi negara. RS nasional ya. RS ya. HRS dari internasional standar. Terus konvergensi PSAK ke KRS. Jadi itulah pembahasan kita pada ya, sore ini ya. Sore ini pembahasan kita. Jadi bagi yang yang merasa perlu penjelasan ya, kalau perlu ada pertanyaan ya silakan ya. Kalau kita terbatas kan, kita terbatas. Ya silakan ya. Ada yang pertanyaannya ya sedikit saja ya. Apa yang bertanya?
saya ada ini ya, sini jawabannya ini ada sudah ada buku sebenarnya ya, buku jawabannya. Ini saya menjelaskan lagi ya pertanyaan yang ada. Ini memang pertanyaannya yang sangat bagus ya. Investor global itu membutuhkan standar akuntansi yang seragam karena memberikan manfaat ya. Pertama adalah meningkatkan daya banding di comparable ya. Sudah dari sebelumnya dari itu investor dapat bandingkan laporan keuangan perusahaan dari berbagai negara secara lebih mudah ya. Yang kedua, meningkatkan informasi keuangan yang menjadi yang lebih konsisten dan mudah dipahami oleh investor internasional. Yang ketiga adalah mengurangi biaya analisis. Investor tidak perlu melakukan penyusunan data standar akuntansi yang berbeda. Terus meningkatkan kepercayaan pasar. Standar seragam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi ya. Yang kelima, mempermudah keputusan investasi lintas negara. Itu investor dapat mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan secara lebih akurat ketika perenungan menggunakan standar yang sebanding. Berikutnya adalah mendukung integrasi pasar global ya dengan standar yang seragam seperti IFRS menggunakan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari sektor internasional meningkatkan efisiensi pasar global. Jadi itu ya, mengapa ya investor global membutuhkan standar yang seragam. Itu alasannya ya. Jadi supaya investor ini mudah untuk memahaminya, mudah untuk membacanya, mudah investasikan ya, artinya mudah memahami maksudnya ya, dari apa ini. Oke, itu ya. Bisa ada yang lain? Satu ya, belum kita tutup kan? Ya, ya silakan. Apakah Indonesia lebih condong ke sistem common law atau kode law? Oke, terima kasih ya. Indonesia ini lebih condong kepada civil law ya, civil law, kode law ya, civil law. Jadi lebih condong kepada sistem civil law atau kode law. Ini alasannya adalah Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda. Jadi sistem hukum Belanda ini tidak hanya sistem keuangan saja, tapi juga sistem hukum ya. Banyak hukum kita ini warisan dari zaman Belanda ya, zaman Belanda. Termasuk dengan sistem keuangannya ya. Sistem keuangan ini karena Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda ya, Belanda. Jadi menganut sistem hukum yang diterapkan ya. Banyak peninggalan Belanda ini masih diterapkan hukumnya, terutama hukum perdata ya, hukum perdata dan sebagainya, hukum pidana ya. Ini masih hukum pada zaman Belanda yang mungkin sampai sekarang tidak ada pengembangan ya, tapi hukumnya adalah menganut pada hukum yang telah dibuat oleh Belanda dulu ya, pada waktu Belanda menjajah Indonesia ya. Nah, selanjutnya peraturan perundangan menjadi sumber hukum utama dalam penyelesaian perkara ya. Yang ketiga adalah hakim lebih mengusung kewenangan daripada ciptakan presiden hukum seperti sistem common law ya. Jadi hakim ini menciptakan sistem perundang-undangan ya, yang menganut sistem common law ya, common law. Jadi bukan
sipil law ya. Ini kode law ya, law, bukan common law ya. Ini sistem hukum Indonesia ya. Cenderung kepada sipil ya, bukan common ya, sipil law. Ya, itu yang bisa dijelaskan ya. Oke, jadi sekian pertemuan kita ya pada sore ini ya, dan kita tutup ya dengan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Laporan risiko saling investasi dan apakah investasi negara. RS-nya saudara. RS ya. RS International Reporting Standard. Terus konvergensi PSAK ke RS. Jadi itulah pembahasan kita pada ya, sore ini ya. Sore ini pembahasan kita. Jadi bagi yang merasa perlu penjelasan ya, kalau perlu ada pertanyaan ya silakan ya. Waktu kita terbatas kan, kita terbatas. Oke, ya silakan ya. Dan yang pertanyaannya ya sedikit saja ya. Apa yang bertanya? Ya. Yang bertanya ya, tadi. Silakan apa? Dua itu cukup ya. Kedua sudah benar atas juga. Silakan siapa yang apa? Perkenalkan namanya, serta namanya ya. Ya silakan ya. Yang ya, ini belum ya. Itu belakang dulu. Perkenalkan, nama saya Wisita Prayoga. Saya ingin bertanya, mengapa investor global membutuhkan standar yang seragam? Mengapa investor global ya, membutuhkan standar yang seragam ya? Jadi kita menjawab ya, kenapa membutuhkan standar yang seragam ya? Ini yang kita jawab. Saya tidak ini ya, sini jawabannya ini ada buku sebenarnya, buku jawabannya. Ini saya menjelaskan lagi ya pertanyaan Anda ya. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus ya. Investor global itu membutuhkan standar akuntansi yang seragam karena memberikan manfaat ya. Pertama adalah meningkatkan daya banding di comparable ya. Jadi sudah dari sebelumnya dari mikro investor dapat bandingkan laporan keuangan perusahaan dari berbagai negara secara lebih mudah ya. Yang kedua, meningkatkan informasi keuangan yang menjadi yang lebih konsisten dan mudah dipahami oleh investor internasional. Yang ketiga adalah mengurangi biaya analisis. Investor tidak perlu melakukan penyusunan data standar akuntansi yang berbeda. Terus meningkatkan kepercayaan pasar. Standar seragam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi ya. Yang kelima, mempermudah keputusan investasi lintas negara. Itu investor dapat mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan secara lebih akurat ketika perempuan menggunakan standar yang sebanding. Berikutnya adalah mendukung integrasi pasar global ya dengan standar yang seragam seperti IFRS menggunakan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari sektor internasional meningkatkan efisiensi pasar global. Jadi itu ya, mengapa ya investor global membutuhkan standar
tujuannya. Itu alasannya ya. Jadi supaya investor ini mudah untuk memahaminya, mudah untuk membacanya, mudah investasikan ya, artinya mudah memahami maksudnya ya dari apa ini. Oke, itu ya. Bisa ada yang lain? Satu ya, lalu kita tutup kan? Ya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nisha Cecilia. Apakah Indonesia lebih condong ke sistem common law atau kode law? Oke, terima kasih ya. Indonesia ini lebih condong kepada civil law ya, civil law atau kode law ya, civil law. Ini lebih condong kepada sistem civil law atau kode law. Ini alasannya adalah Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda. Jadi sistem hukum Belanda ini tidak hanya sistem keuangan saja, tapi juga sistem hukum ya. Banyak hukum kita ini warisan dari zaman Belanda ya, zaman Belanda, termasuk dengan sistem keuangannya ya. Sistem keuangan ini karena Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda ya, Belanda. Jadi menganut sistem hukum yang diterapkan ya. Banyak peninggalan Belanda ini masih diterapkan hukumnya, terutama hukum perdata ya, hukum perdata dan sebagainya, hukum pidana ya. Ini masih hukum pada zaman Belanda yang mungkin sampai sekarang tidak ada pengembangan ya, tapi hukumnya adalah menganut pada hukum yang telah dibuat oleh Belanda dulu ya, pada waktu Belanda menjajah Indonesia ya. Nah, selanjutnya peraturan perundangan menjadi sumber hukum utama dalam penyelesaian perkara ya. Yang ketiga adalah hakim lebih menggunakan undang daripada menciptakan presiden hukum seperti sistem common law ya. Jadi hakim ini menciptakan sistem perundang-undangan ya, yang menganut sistem common law ya, common law. Jadi bukan ini ya, bukan common law. Jadi ada common law atau kode law ya. Jadi kode law atau civil law ya. Jadi menganut civil law ya, atau common law. Jadi peraturan menjadi sumber hukum utama dalam penyelesaian perkara. Jadi ada perkara ya, perkara menyangkut perdata, menyangkut keuangan ya. Nah, ini dengan pendekatan kode law atau common law atau civil law ya. Ini apa, kode law ya, di law, bukan common law ya. Nah, ini sistem hukum Indonesia ya, cenderung kepada sipil ya, bukan common ya, civil law. Ya, itu apa yang bisa dijelaskan ya. Oke, jadi sekian pertemuan kita ya pada sore ini ya, yang kita tutup ya dengan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Demikian pengantar mata kuliah akuntansi internasional pada pertemuan kali ini. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti setiap proses pembelajaran dengan penuh semangat, aktif berdiskusi, serta terus mengembangkan kemampuan analitis dan profesionalisme sebagai calon akuntan yang berintegritas. Silakan mempelajari materi yang telah disediakan sesuai dengan RPS ya, sebelum pertemuan berikutnya, agar proses diskusi dapat berlangsung lebih efektif ya. Apabila terdapat yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya dan menyampaikan baik pada saat perkuliahan maupun melalui media pembelajaran yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.